Oke teman-teman Desa Fokus yang saya hormati. Jadi di video kali ini kita akan membahas tentang soal-soal dan jawaban tes wawancara PPS pada pemilu 2024. Bagi teman-teman yang lulus tes tulis kemarin, jadi beberapa hari lagi akan ada jadwal tes wawancara dan itu sangat menentukan kelulusan kalian teman-teman semuanya. Oke, kita mulai saja tanpa bertele-tele. Oke, kita mulai dari pembahasan tes wawancara. Baik teman-teman, diperhatikan. Di dalam tes wawancara itu, jadi peserta akan dihadapkan dengan pertanyaan yang sesuai dengan keputusan KPU nomor 476 tahun 2022. Oke, kita mulai dari yang pertama, soal yang pertama. Biasanya ketika kita dites mengenai wawancara, itu yang soal yang pertama kita dihadapkan itu adalah tentang bagaimana diri kita sendiri. Artinya kita harus menceritakan tentang diri kita sendiri dengan sesingkat-singkatnya dan sepadat-padatnya dengan tepat, jelas. Oke, kita tinggal jawab saja, yaitu kita menjelaskan tentang latar belakang dan minat kita untuk menjadi PPS dan pengalaman kita sebelum-sebelumnya tentang pemilu. Nah, jadi di soal pertama ini mengenai diri kita sendiri. Jadi kita tinggal menjawab dan menjelaskan tentang latar belakang kita dan minat kita dalam PPS, dan yang paling utama adalah tentang pengalaman kita sebelum-sebelumnya tentang pemilu. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kita akan dihadapkan oleh soal apa motivasi Anda menjadi anggota PPS pemilu tahun 2024. Ini gampang sekali soalnya, teman-teman. Gampang, kenapa saya bilang gampang? Ya, kita tinggal menceritakan motivasi kita atau mengungkapkan motivasi kita kenapa kita berdaftar menjadi anggota PPS. Oke, kita tinggal jawab begini. Jadi motivasi saya untuk ikut serta sebagai pelaksana dan membantu menyukseskan jalannya pemilihan umum di desa masing-masing, terutama di desa saya sendiri, dan membantu menjamin bahwa pemilihan umum akan berlangsung dengan tertib, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Itu jawaban kita apabila ditanya apa motivasi Anda menjadi anggota PPS. Oke. Selanjutnya kita akan dihadapkan dengan soal ketiga, yaitu apa yang kamu ketahui tentang posisi PPS. Ini juga gampang teman-teman. Kita tinggal jawab saja bahwa PPS itu adalah panitia yang dibentuk oleh KPU, kabupaten atau kota, untuk menyelenggarakan pemilu di tingkat kelurahan atau tingkat desa, atau sesuai dengan PKPU nomor 8 tahun 2022 pasal 14 ayat 2, maka kedudukan PPS berada di kelurahan atau desa. Nah, itu jawaban nomor 3 atau soal yang mengatakan apa yang kamu ketahui tentang posisi PPS. Kemudian nomor 4, kita lanjut ya. Bagaimana sikap Anda ketika dihadapkan pada dua pilihan yang sama penting antara tugas PPS dan tugas domestik lainnya? Oke, ini gampang juga teman-teman. Ketika kita ditanya dengan soal ini, jadi kita harus menjawab, saya akan lebih mengutamakan tugas PPS karena saya sadar akan kewajiban untuk melaksanakan tugas demi kelancaran pelaksanaan pemilu tahun 2024. Gampang kan? Oke, ini diperhatikannya teman-teman. Insyaallah semua soal-soal ini akan muncul nanti ketika teman-teman tes wawancara pada hari yang sudah ditentukan. Oke, kita lanjut teman-teman semuanya. Kita lanjut ke nomor 5. Di soal nomor 5 ini kalian akan ditanya tentang kontribusi apa yang bisa kamu berikan untuk posisi ini. Artinya apa yang kita bisa berikan di posisi PPS ini. Kita tinggal jawab saja teman-teman semuanya. Jadi saya akan berdedikasi penuh dan loyal pada tugas ini serta berkomitmen untuk menjamin bahwa pemilihan umum akan berlangsung
secara umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Nah, itu untuk jawaban nomor 5 yang mengatakan kontribusi apakah yang bisa kamu berikan untuk posisi ini. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6, teman-teman. Biasanya kita akan ditanya dengan apa yang Anda lakukan jika terpilih sebagai anggota atau ketua PPS pemilu tahun 2024. Oke. Artinya, apa tugas kita selanjutnya jika kita lulus? Ini kan maksud daripada pertanyaan ini. Jadi kita tinggal jawab saja, teman-teman. Jadi saya akan melakukan atau melaksanakan pemungutan suara dan memastikan pemilihan umum akan berlangsung sesuai dengan prinsip, ya ini langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Ya, itu jawabannya untuk nomor 6. Selanjutnya untuk nomor 7, teman-teman. Apakah Anda siap apabila dibutuhkan pada waktu-waktu tertentu di luar jam kerja? Jadi pertanyaan ini menunjukkan kesiapan kita setelah kita terpilih menjadi PPS, teman-teman. Jadi apakah kita itu siap 24 jam, siap 15 jam, siap 2 jam, atau berapa jam kah? Di sini kita tinggal menjawab, teman-teman. Saya siap dibutuhkan kapan saja dan selalu standby. Nah, itu jawabannya ya. Oke, lanjut ke nomor 8, teman-teman. Mengapa kami harus merekrut Anda? Nah, ini pertanyaan yang gampang tapi sulit. Jadi kita tinggal jawab saja. Kita jawab sesuai dengan keterampilan dan kemampuan kita masing-masing, teman-temannya. Misalnya, Anda merekrut kami karena saya ini mempunyai keterampilan seperti ini, misalnya. Saya punya pendidikan seperti ini. Saya punya pengalaman seperti ini tentang pemilu. Kita jawab seperti itu, teman-temannya. Oke, lanjut ke nomor 9. Mengapa Anda tertarik menjadi anggota PPS? Oke, ini jawaban gampang ini. Kita tinggal jawab saja. Saya ingin berpartisipasi atau ikut serta sebagai pelaksana dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2024 dengan berbagai pengalaman yang saya miliki. Itu jawaban nomor 9, teman-temannya. Gampang. Ya, oke teman-teman, itu dia soal-soal dan jawaban tes PPS ya. Nanti kita lanjutkan lagi di part kedua ya. Ini baru part pertama soalnya. Oke. Sebelum menutup video ini, jangan lupa untuk share, like, dan subscribe, teman-teman. Semoga teman-teman lulus ya. Terima kasih.